Hari ini kita akan bahas sebuah benda yang baru-baru ini menjadi sebuah kasus di kereta. Hampir semua orang punya, tapi jarang dipikirkan asal-usulnya. Benda kecil yang kita bawa ke kantor, ke kampus, bahkan ke gym. Benda yang katanya bisa bantu mengurangi sampah plastik, tapi ternyata punya sejarah panjang, lebih panjang dari yang kita bayangkan. Yap, kita akan ngobrolin tentang tumbler. Tumbler bukan sekedar botol minum. Ia adalah simbol gaya hidup baru, benda budaya, sekaligus bukti bagaimana teknologi sehari-hari terus berkembang mengikuti pola hidup manusia. Dari botol air tanah liat ribuan tahun lalu sampai tumbler stainless yang tahan panas belasan jam, kita bakal telusuri semuanya. Selamat datang di channel Kenalan Yuk. Di sini kita akan ngobrolin berbagai hal menarik yang ada di sekitar kita, mulai dari makanan, tanaman, sampai benda sehari-hari yang sering luput dari perhatian. Kalau kamu suka belajar sesuatu yang baru dengan cara yang ringan dan menyenangkan, yuk klik subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau ditarik ke belakang, konsep tumbler sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Pada masa Mesir kuno, sekitar 3000 sampai 2500 sebelum Masehi, manusia sudah menggunakan wadah air pribadi dari tanah liat dan tembaga untuk menyimpan minuman. Walaupun bentuknya sederhana, fungsi dasarnya sama. Membawa air agar tetap bisa diminum saat bepergian. Lompat ke abad ke-16, istilah tumbler mulai digunakan di Eropa. Kata ini berasal dari kebiasaan menggunakan gelas kayu atau logam yang bagian dasarnya membulat. Sehingga kalau diletakkan, gelas itu bisa berguling. Itulah kenapa namanya tumbler, artinya si gelas yang jatuh dan berguling. Namun tumbler modern seperti yang kita kenal sekarang baru berkembang pada awal abad ke-20. Terutama ketika industri minuman mulai berkembang. Pada tahun 1904, perusahaan Amerika mulai memproduksi vacuum flask atau botol vakum. Teknologi yang menjadi cikal bakal tumbler termos masa kini. Sejak tahun 2010-an, tumbler kembali naik daun karena kampanye global pengurangan sampah plastik. Menurut data Earth Day Organization, manusia menghasilkan lebih dari 500 miliar botol plastik sekali pakai setiap tahun. Popularitas tumbler meledak karena masyarakat mulai sadar bahwa penggunaan botol yang bisa dipakai ulang bisa mengurangi limbah secara signifikan. Perjalanan tumbler cukup unik karena berkembang seiring perubahan teknologi bahan. Pada awalnya, manusia hanya memakai tanah liat lalu beralih ke logam seperti tembaga dan perunggu. Memasuki abad ke-19 saat produksi kaca massal mulai berkembang, botol kaca menjadi standar untuk menyimpan air. Kemudian pada awal abad ke-20 hadir penemuan hebat bernama vacuum insulation oleh Sir James Dewar. Teknologi ini membuat minuman tetap panas atau dingin selama berjam-jam. Botol termos ini menjadi kakek moyang tumbler modern. Saat revolusi plastik terjadi di era 1960 sampai 1980-an, tumbler plastik mendominasi pasar karena ringan dan murah. Namun dampak lingkungan yang besar membuat plastik mulai ditinggalkan. Akhirnya muncul tumbler stainless steel, kaca tempered, dan bahan ramah lingkungan seperti tritan dan bioplastik. Memasuki 2015 ke atas, tumbler berubah menjadi gaya hidup. Di Amerika misalnya, penjualan tumbler stainless tumbuh lebih dari 20% per tahun. Di Asia Tenggara, populernya kopi susu dan minuman kekinian juga membuat tumbler semakin digemari karena beberapa kedai memberikan diskon bagi pembeli yang membawa wadah sendiri. Dari alat praktis, tumbler ini menjadi identitas. Banyak orang memilih tumbler berdasarkan warna, bentuk, bahkan nilai simbolisnya. Tumbler punya banyak kelebihan yang membuatnya diminati. Yang paling besar tentu adalah mengurangi sampah plastik. Sebuah tumbler yang dipakai intens bisa menggantikan lebih dari 150 botol plastik dalam setahun. Selain itu, tumbler modern punya teknologi insulasi yang bisa menjaga suhu air selama 8-24 jam, tergantung merek dan bahan. Ini sangat praktis buat pekerja, mahasiswa, dan orang yang beraktivitas di luar ruangan. Kelebihan lain adalah keamanan. Tumbler stainless steel food grade biasanya bebas BPA dan tidak meninggalkan bau seperti botol plastik. Dari sisi ekonomi juga menguntungkan karena pengguna bisa menghemat uang dari kebiasaan membeli air mineral atau minuman sekali pakai. Dan tidak kalah penting, tumbler adalah bagian dari gaya hidup sehat. Banyak orang lebih sering minum air setelah memiliki tumbler karena selalu membawa air dalam jangkau. Di balik banyak kelebihannya, tumbler punya sejumlah kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, beberapa tumbler yang murah menggunakan bahan logam kurang berkualitas yang bisa berkarat atau melepaskan partikel mikrologam, bahaya jika digunakan jangka panjang.
Tumbler insulasi juga perlu perawatan khusus. Salah cuci bisa membuat bau menempel atau tumbler menjadi sarang bakteri. Data riset University of Arizona tahun 2021 menyebutkan bahwa 70% tumbler yang tidak dicuci setiap hari memiliki bakteri lebih banyak dari dudukan toilet. Selain itu, tumbler stainless bisa cukup berat dan kadang tidak cocok untuk anak-anak. Tumbler kaca rawan pecah, dan kualitas insulasi yang bagus biasanya membuat harganya lebih mahal. Namun, kekurangan ini sebagian besar bisa diatasi dengan perawatan yang benar dan pemilihan bahan yang tepat. Hal unik dari tumbler adalah bagaimana ia berubah dari objek fungsional menjadi bagian dari budaya populer. Di Jepang misalnya, tumbler sering dirilis sebagai edisi terbatas dengan motif musim tertentu. Di Korea Selatan, tumbler menjadi bagian dari gaya hidup kafe. Bahkan banyak kafe menjual tumbler desain eksklusif sebagai koleksi. Tumbler menjadi salah satu produk rumah tangga yang paling banyak di-custom. Dari nama, warna, hingga grafis, semua bisa disesuaikan dengan karakter pemiliknya. Ini salah satu faktor yang membuatnya makin populer. Fenomena menarik adalah tumbler kini menjadi bagian dari identitas. Di kantor-kantor, orang kadang bisa tahu kepribadian seseorang dari tumblernya. Apakah minimalis, colorful, sporty, atau penuh stiker. Di sisi branding perusahaan, tumbler juga menjadi media promosi yang paling sering digunakan. Banyak kantor, kampus, dan komunitas memberikan tumbler sebagai souvenir karena dianggap berguna dan tahan lama. Beberapa merek minuman bahkan menjual tumbler edisi khusus yang harganya bisa mencapai ratusan ribu hingga jutaan rupiah, terutama jika bersifat limited edition. Ini membuktikan bahwa tumbler kini bukan sekedar botol, tapi bagian dari gaya hidup modern. Berikut 5 contoh tumbler unik yang pernah populer dan mewakili variasi desain. Pertama, ada tumbler lipat silikon. Cocok untuk traveler, ringan, fleksibel, dan bisa dipadatkan hingga hanya beberapa sentimeter. 2. Tumbler insulated stainless 24 jam. Biasanya dari merek global seperti Stanley atau Hydroflask. Bisa menjaga minuman tetap panas atau dingin selama sehari penuh. 3. Tumbler kaca tempered minimalis. Banyak digemari di Eropa karena bebas metal pads dan punya kesan estetik. 4. Tumbler smart dengan display suhu. Tutupnya memiliki layar sentuh kecil yang menunjukkan suhu air di dalamnya. 5. Tumbler infus buah dan teh. Favorit di kalangan pecinta minuman sehat karena bisa memasukkan buah atau herba langsung. Tumbler tidak lepas dari kontroversi. Pada akhir November 2025 muncul kasus viral di Indonesia soal tumbler dan PT Kereta Api Indonesia. Seorang wanita mengaku lupa dan tidak sengaja meninggalkan tumbler di KRL. Setelah ia posting kekecewaannya di media sosial, tersebar kabar bahwa seorang petugas stasiun dipecat. Postingannya viral, mayoritas netizen merasa ini adalah kesalahan pemilik tumbler. Dan tumbler seharga 300 ribuan tidak seharusnya membuat seseorang dipecat. Di ujung kisah, penumpang yang semula mengunggah postingan viral justru dilaporkan telah diberhentikan dari pekerjaannya menyusul kontroversi ini. Dan petugas stasiun tidak dipecat. Sedangkan pada tahun 2023, sebuah merek tumbler terkenal dari Amerika viral karena dituduh mengandung timbal di bagian dasar insulasinya. Meskipun sebenarnya timbal itu tertutup rapat dan tidak bersentuhan dengan air, rumor itu sempat membuat penjualan anjlok sebelum kemudian diklarifikasi oleh perusahaan. Selain itu, botol plastik sekali pakai yang didaur ulang menjadi tumbler juga sempat menjadi perdebatan karena potensi pelepasan mikroplastik. Namun kasus-kasus tersebut akhirnya membuat masyarakat lebih selektif dalam membeli tumbler berkualitas. Di luar negeri, terutama di negara maju, tumbler sudah menjadi bagian dari etika lingkungan. Banyak kafe di Eropa dan Amerika memberikan diskon sebesar 10-20% bagi pelanggan yang membawa tumbler sendiri. Tumbler dipandang sebagai simbol kepedulian lingkungan dan kebiasaan profesional. Di Indonesia, tumbler punya karakter yang sedikit berbeda. Ia bukan hanya simbol ramah lingkungan, tapi juga bagian dari tren dan estetik. Banyak orang membeli tumbler karena warna dan modelnya lucu, cocok dengan outfit, atau karena mengikuti tren TikTok. Namun, minat membawa tumbler juga semakin meningkat berkat kampanye anti plastik dan kebijakan pemerintah yang mulai membatasi plastik sekali pakai. Perbedaan pandangan ini wajar karena budaya dan gaya hidup pun berbeda. Yang penting, fungsinya tetap sama, mengurangi sampah plastik dan mendukung pola hidup yang lebih sehat. Lalu sampai kapan tumbler akan bertahan? Melihat tren saat ini, tumbler tampaknya akan bertahan sangat lama. Bahkan bisa dibilang tidak akan hilang. Selama manusia butuh wadah minum yang bisa dibawa, tumbler akan selalu ada.
Menurut analis pasar global, industri tumbler diprediksi akan tumbuh sekitar 5,8% per tahun hingga 2030. Ini artinya bukan hanya bertahan, tapi berkembang. Di masa depan, tumbler mungkin semakin canggih. Bisa saja muncul tumbler dengan pemanas otomatis, tumbler pendingin berbasis baterai kecil, atau tumbler yang bisa menghitung jumlah air yang kita minum sepanjang hari. Bentuknya bisa berubah, bahannya bisa berganti, tapi fungsinya tetap sebagai teman setia manusia menjaga hidrasi. Jadi kesimpulannya, tumbler mungkin terlihat sederhana, tapi perjalanan sejarahnya luar biasa panjang. Dari wadah air tanah liat ribuan tahun lalu hingga tumbler stainless canggih yang kita pakai hari ini, tumbler membuktikan bahwa benda kecil bisa punya dampak besar pada kehidupan manusia. Ia membantu kita mengurangi sampah plastik, menjaga kesehatan, dan menghemat pengeluaran. Ia punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ia juga menjadi bagian dari budaya, identitas, bahkan kontroversi. Dan yang paling menarik, tumbler kemungkinan akan terus ada dan berkembang mengikuti kebutuhan manusia. Kalau menurut kalian, selain tumbler, hal sederhana apa yang sering bikin penasaran tapi jarang dibahas? Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu bisa kita angkat di pembahasan berikutnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, silahkan tulis juga di komentar. Maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, karena channel ini juga masih terus belajar bareng kalian. Jangan lupa like, share, dan subscribe kenalan yuk untuk konten seru dan edukatif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.